materi dengan tema anti-bullying atau bahaya bullying dalam ranah pendidikan kita. Untuk perkenalan, mungkin teman-teman di sini sudah kenal dengan saya. Nama saya Nur Anissa. Saya berasal dari Kampar, teman-teman. Saya alumni Agribisnis Unri. Dan tadi sudah dibacakan juga oleh moderator background saya, sehingga alhamdulillah hari ini izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai anti-bullying kepada teman-teman semua. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama yang harus kita pahami adalah bullying itu apa. Karena seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang bullying, mana yang bentuknya bercanda. Bahkan seringkali pelaku bullying ini berlindung di balik kata saya cuma bercanda. Padahal yang dia lakukan adalah tindakan sengaja dengan tujuan negatif, contohnya mendominasi, dan dia lakukan berulang-ulang. Maka tiga hal ini menjadi syarat apakah sesuatu itu dikatakan bullying atau tidak. Yaitu sengaja, yang kedua menunjukkan dominasi atau tujuan negatif lainnya, dan yang selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang. Next slide. Nah, mungkin kita sudah mengenal apa saja jenis-jenis bullying. Ada bentuknya fisik, bentuknya verbal, sosial, dan cyberbullying. Kalau bentuknya fisik, kita semua pasti sudah kenal. Menampar, menendang, pokoknya melakukan pembulian ini dengan menggunakan fisik. Kalau verbal, kita juga gunakan fisik, tapi bentuknya secara lisan. Melalui omongan, ejekan, menghina, dan segala macamnya dalam bentuk lisan. Lalu kalau sosial, ini mungkin sering terjadi di lingkungan kita, tapi kita tidak menyadari. Ketika seseorang membawa orang lain untuk mengucilkan seseorang lagi, itu adalah bentuk pembulian secara sosial. Entah mungkin alasannya karena dia berbeda pendapat dengan komunitas atau mayoritas yang ada di sekitarnya, atau mungkin dia menjadi orang yang lebih pintar, atau bisa jadi dianggap lebih bodoh dari orang di sekitarnya, maka dia dikucilkan. Itu adalah bentuk pembulian secara sosial. Nah, kalau dalam cyberbullying, mungkin kita sudah sangat mengenal teman-teman. Kolom komentar yang ada di sosial media kita, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan segala macamnya, kalau sudah ada komentar-komentar yang mengarah pada pembulian, itu adalah bentuk dari cyberbullying. Next slide. Sebelumnya teman-teman, saya bukan tipe pemateri yang banyak omong, saya hanya akan sampaikan apa intinya, karena saya juga tahu teman-teman di sini hanya akan fokus pada 30 menit pertama. Jadi kita akan berfokus pada inti-inti dari bullying ini apa. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Nah, Indonesia itu sudah darurat kasus kekerasan terutama dalam dunia pendidikan. Dan ini dimulai dari tahun 2020 atau ketika COVID dimulai, di mana anak-anak kita atau masyarakat kita itu sudah sangat akrab dengan sosial media. Karena bentuk pembelajaran kita dikala itu adalah online. Jadi, efek samping atau dampak yang ditimbulkan adalah kekerasan dalam dunia pendidikan itu semakin meningkat. Pada tahun 2020, itu hanya ada 91 kasus, namun terus meningkat hingga JPPI menjabarkan ada 614 kasus pada tahun 2025. Dan kalau teman-teman buka Google, maka pada tahun 2026 sudah ada 230 lebih kasus kekerasan dalam dunia pendidikan di tahun ini saja. Dan menurut JPPI, itu terjadi pada sekolah formal, di mana mayoritasnya sekitar 57%, lalu disusul dengan pesantren dan juga madrasah. Jadi, ini terjadi karena anak-anak sekolah itu sudah mulai menonton film-film yang berbau bullying. Terutama juga film Indonesia yang kadang pasti ada antagonis yang selalu menghina fisik, selalu menggunakan kekerasan dan segala macamnya. Dan itu ditiru oleh anak-anak kita sehingga mereka menganggap, oh kayaknya boleh deh begini. Karena aku merasa aku lebih hebat, aku lebih pintar. Maka dia lakukan itu sebagai bentuk
sebagai bentuk interpretasi ketika dia menonton film-film yang dia lihat di sosial media tadi. Dan dia tidak menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah bullying. Karena ada beberapa yang membentuk bullying ini. Next slide. Nah, ini dia. Bullying atau pelaku pembuli itu tidak semerta-merta dia jadi pelaku pembuli seperti itu saja. Ada penyebabnya. Yang pertama adalah media sosial, di mana media ini berguna sebenarnya dalam bentuk positif untuk menyebarkan hal-hal yang menunjang pendidikan. Namun dengan adanya media sosial, ditambah lagi kita dalam kondisi COVID, maka ini memperluas pembulian itu sendiri. Dan tadi saya sudah jelaskan, film-film Korea mungkin yang ditonton sama adik-adik kita, film-film Indonesia yang berbentuk bullying, maka diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam bentuk kata mereka bilang, oh saya cuma bercanda kak, saya nggak tahu kalau ini bullying. Itulah dampak dari sosial media sebagai wadah yang memasukkan materi-materi bullying ini ke dalam otak anak-anak kita. Lalu ditambah lagi sistem yang gagal melindungi, di mana kebanyakan dari kita ketika terjadi kasus bullying, maka pelaku ini tidak kita hukum, tidak ada efek jerahnya. Mungkin dengan alasan sekolah ingin melindungi nama baik sekolah. Terlebih lagi, kebanyakan dari kita mempertanyakan kenapa korban ini tidak kuat ketika dia dibully. Kita akan bilang, wah kamu baru gitu aja, saya dulu lebih parah. Dan ini bisa dikeluarkan oleh lingkungannya, oleh gurunya, oleh keluarganya, oleh orang yang dia anggap tempat bersandar, misalnya ayahnya atau ibunya begitu. Jadi, ketika sistem itu gagal melindungi korban, justru malah melindungi pelaku, maka lingkungan itu berpengaruh menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, lingkungan itu bisa mengajarkan. Yang kedua, lingkungan itu bisa mengabaikan. Lingkungan yang mengajarkan adalah ketika dia berada dalam keluarga atau relasi yang menjadikan marah itu sebagai bentuk hukuman. Ketika dia sering dimarahi di rumah, ketika dia sering melihat teman-temannya marah, maka dia menjadikan itu, oh, kalau kita melakukan sesuatu, ingin menunjukkan kekuasaan, berarti marah adalah solusinya. Jadi ketika lingkungan mengajarkan marah, emosi adalah bentuk dari solusi, dia akan menjadikan hal itu sebagai pondasi, maka terbentuklah bullying. Yang kedua adalah lingkungan itu mengabaikan. Ketika anak ini tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia tidak mendapatkan apresiasi dari segala yang dia lakukan, maka yang dia cari di luar adalah validasi dari orang lain. Jadi dia memilih menunjukkan dominasinya kepada orang yang dia anggap lemah sebagai bentuk validasi untuk dirinya sendiri. Wah, saya hebat, saya keren. Jadi, ketika lingkungan, sistem, dan media sosial ini bertemu, maka yang kita bahas di sini bukan lagi individu pelaku bullying, melainkan budaya. Karena yang terlibat dalam bullying ini bukan hanya pelaku, tapi ada saksi, ada pengamat, lalu ada pihak-pihak yang mengabaikan atau tidak menotis hal ini dengan alasan yang saya bilang tadi. Oh, gurunya bilang, kamu harus kuat sebagai korban, makanya kamu jangan begini biar kamu tidak jadi korban. Atau keluarga-keluarganya akan bilang, kamu gitu aja kok lebay sih, kok nangis sih. Harusnya kamu tidak begitu. Jadi lingkungan yang tidak mendukung, sistem yang tidak memberikan efek jerah kepada pelaku, ditambah media sosial yang terus-menerus memberikan asupan kepada anak-anak kita, maka terjadilah bullying. Next slide. Nah, dampak. Seringkali ketika kita membahas bullying, kita hanya akan fokus pada korban. Ternyata dampak ini juga terjadi pada pelaku. Kalau korban kita pasti sudah sangat menyadari, kalau prestasi akademiknya akan menurun, kesehatan mentalnya akan sangat kena, dia akan kena anxiety, kalau lebih parah lagi dia akan kena GERD, karena ketika kita stres, maka akan memicu lambung kita ikut stres dan terjadilah GERD atau kita kenalnya dengan asam lambung. Atau yang paling sederhana dan paling kecil, anak-anak kita yang terkena bullying ini akan sulit
untuk tidur karena kepalanya sangat-sangat berisik mengingat apa yang sudah dia alami. Ditambah lagi kalau misalnya dia tidak punya support system, maka besar kemungkinan terburuknya maksud saya, ada tindakan-tindakan melukai diri sendiri, bahkan, mohon maaf, bunuh diri. Mungkin teman-teman sudah banyak membaca di berita korban bullying akhirnya membunuh dirinya sendiri. Bukan karena dia ingin mati atau dia ingin mengakhiri hidupnya, tapi dia hanya ingin mengakhiri pikiran-pikiran yang ada di kepalanya yang sangat-sangat berisik itu. Nah, untuk pelaku, sebenarnya dampaknya ini lebih besar kepada pelaku. Karena dia akan menjadi orang yang nirempati. Dia akan menjadikan kekerasan, akan menjadikan emosi sebagai bentuk dari solusi. Sehingga dia tidak akan bisa atau sulit untuk mencari relasi. Dan ini berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya sendiri. Kalau misalnya korban bisa mengalami PTSD, anxiety, dan segala macamnya, maka pelaku ini rentan terhadap obat-obatan. Karena misalnya dia menjadi pelaku di lokasi A, karena dia merasa dia punya dominasi. Namun ketika dia ke lokasi B, dia tidak punya dominasi. Orang-orang yang ada di lokasi B itu lebih tinggi dominasinya dibandingkan dia. Maka pelampiasan dia karena validasi diri dia hebat tadi tidak terpenuhi adalah obat-obatan. Paling kecilnya adalah rokok. Karena banyak anak-anak yang menganggap, wah kalau kita ngerokok kita bisa jadi lebih rileks. Kalau kita ngerokok kita keren. Padahal itu hanyalah bentuk dari pelarian anak-anak kita ketika mereka tidak mendapatkan validasi atau tidak mendapatkan rasa nyaman di hidupnya. Next slide. Nah, ini dia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua. Ini peserta seminar kita apakah ada yang sudah dewasa atau 18 ke atas? Kira-kira berapa orang nih, Kakak Fitri? Yang sudah dewasa kira-kira berapa orang? Apakah di sini ada mahasiswa, teman-teman? Ada yang sudah kuliah? Saya 17 tahun, Kak Nur Anissa. Yang lain bagaimana? Ada siswa SMK. Selebihnya kita banyak di sini, ada 40 lebih. Ada siswa SMK, ada mahasiswa juga ternyata. Ada anak kuliah lagi. Baik, kita akan lanjut. Jadi, kita harus apa? Terima kasih sudah menjawab. Kalau di sini, teman-teman, kita akan membagi jadi dua. Yang pertama adalah individu. Berapapun umur kita, ini adalah yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah masyarakat. Dan ini terkhusus untuk teman-teman yang ada di sini yang sudah masuk kategori dewasa atau sudah bisa memahami mana yang benar, mana yang tidak. Yang pertama, kita sebagai individu memiliki empati. Empati dibangun dari mana, Kak? Itu dibangun dari rumah-rumah yang nyaman. Rumah-rumah dengan orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tangki cinta anaknya ini penuh. Sehingga dia tidak lagi mencari validasi di luar rumah dengan cara membuli orang lain. Lalu empati ini terbentuk mulai dari ketika anak-anak kita kecil, kita gabungkan mereka dengan komunitas-komunitas atau pertemanan yang tidak toksik. Di mana kebanyakan kita lihat, mungkin teman-teman juga menyadari, lingkungan kita sekarang sangat-sangat menormalisasi berbicara bahasa kasar. Dengan mereka bilang, oh kalau semakin akrab pertemanannya, itu semakin kasar bahasanya. Atau kebalikannya, ketika bahasa itu semakin kasar, maka kita akan menganggap, wah itu udah akrab banget pertemanannya. Jadi, ketika kita bisa membedakan empati dengan emosi, maka kita sebagai individu haruslah bisa memberikan itu kepada yang lain juga. Karena bullying ini menjalar teman-teman, mengakar. Ketika ada satu orang menjadi pelaku bully, maka orang lain akan mengikut. Dan itu ditentukan oleh mayoritas atau tidak. Namun, itu juga terjadi kebalikannya, namun lebih sulit. Ketika ada satu orang yang berpotensi untuk mengubah bullying ini menjadi lingkungan yang lebih penuh dengan empati, maka itu juga akan ngikut dengan yang lainnya, tapi mungkin tidak akan semudah
pelaku bullying tadi. Jadi, ketika kita berada di lingkungan, ketika kita berada di lingkungan yang terjadi bullying, kita bisa memilih untuk menjadi saksi atau hanya menjadi pengamat saja. Kalau kita menjadi saksi, lalu kita hanya diam, kita termasuk dalam pelaku bullying itu sendiri. Lalu kalau kita perannya adalah sebagai orang tua, sebagai abang, sebagai adik, maksud saya sebagai abang atau sebagai saudara yang lebih tua, peran kita adalah mengajarkan adik kita, baik ketika dia menjadi korban ataupun menjadi pelaku, bahwa empati itu mempengaruhi emosional kita terhadap orang lain. Yang kedua, kita harus bijak dalam berdigital. Mungkin teman-teman menyadari, mungkin lewat di FYP-nya, kalau anak-anak sekarang itu sangat ramai yang sudah bermain sosial media. Dan banyak konten-konten dari anak-anak ini tidak difilter dan tidak berada dalam pengawasan orang tua. Dan mungkin teman-teman juga menyadari, komentarnya juga dipenuhi oleh anak-anak yang saling membuli satu sama lain. Dan mereka membentuk circle-circle di mana mereka akan membuli si A karena si A ini berbeda dengan circle-circle mereka. Jadi tugas kita sekarang, kalau teman-teman mahasiswa, tugasnya kalau teman-teman bisa menjadi content creator, maka teman-teman sebaiknya menjadi content creator yang akan menyebarkan ini. Bagaimana cara kita bijak bersosial media, atau minimal sekali kita ajarkan kepada keluarga kita untuk memantau media sosial anak-anak kita, dan orang tua juga harus memantau anak-anaknya. Namun ketika teman-teman adalah siswa SMA, yang harus dilakukan adalah bijak dalam sosial media sendiri. Baru kita ajarkan teman kita yang lain. Ketika kita memegang media sosial kita sendiri, yang harus kita pahami adalah teman-teman masih di bawah umur. Jadi konten-konten yang tidak penting atau tidak masuk ke dalam kategori teman-teman langsung di checklist, maksud saya langsung disilang, dibuat tidak tertarik atau tidak pantas. Jangan teman-teman biarkan itu lewat terus di beranda, karena sekali lewat, oh iya ini nggak pantas nih saya lihat. 2 kali lewat, 3 kali lewat, lama-lama itu akan menjadi hal yang candu. Jadi, ketika teman-teman masih sekolah, bijak berdigital ini adalah langkah awal untuk teman-teman tidak melakukan cyberbullying atau bullying di lingkungan perkuliahan. Karena dari yang saya temui teman-teman, bullying ini lebih besar terjadi ketika di perguruan atau di mahasiswa. Senioritas itu adalah bentuk dari pembulian. Ketika ada argumen kalau, wah saya senior, kamu harus tunduk kepada saya, tanpa alasan apapun. Harus tunduk aja karena saya senior. Terlebih lagi ketika kita kuliah, ada stigma yang menyatakan, saya dulu dibully. Saya dulu ada MOS dengan senior saya, maka saya akan melakukan hal yang sama. Maka terjadilah di kuliah itu bentak-bentak. Terjadilah kegiatan-kegiatan yang melibatkan junior-junior, bahkan alumni-alumni. Jadi untuk adik-adik kami yang masih sekolah, teman-teman harus mulai bijak dari sekarang, mulai bangun empatinya dari sekarang. Dan untuk mahasiswa, kalau itu terjadi di lingkungan kita, sebisa mungkin teman-teman ubah itu dengan cara masuk ke dalam organisasi yang menggarap hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi. Kalau itu terjadi di hima, maka teman-teman silahkan masuk ke himanya. Silahkan masuk ke BEM-nya. Dan itu memang harus kita ubah. Mulai dari jenjang perkuliahan. Karena kata orang begini kan, kepemimpin itu terlahir dari universitas-universitas. Maka kalau ketika masih sekolah kita tidak bisa mengubah ini, ketika mahasiswa lah tugas kita untuk mengubah pembulian, mengubah senioritas, mengubah segala macam stigma-stigma bodoh ini agar tidak berlanjut ke generasi di bawah kita. Jadi selanjutnya setelah kita sebagai individu udah tahu kita harus apa menghadapi hal ini, kita lanjut apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Tadi sudah saya singgung beberapa stigma yang masih dipegang oleh masyarakat kita. Yang pertama, kita harus hormat dengan yang lebih tua. Padahal yang lebih tua juga harus menghargai yang lebih muda seharusnya. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita menjadikan analogi hormat kepada yang lebih tua ini sebagai bentuk senioritas, dan itu menjadi salah satu penyebab dari pembulian. Yang kedua adalah budaya victim blaming atau budaya menyalahkan korban. Ketika terjadi pembulian, maka mereka akan bilang, kamu kenapa nggak kuat? Kamu kenapa lebay?
kamu kenapa nggak ikut aja? Mending kamu main aman, begitu. Lalu yang terakhir tadi stigma-stigma yang perlu kita hilangkan adalah semakin akrab pertemanan, maka bahasa yang digunakan itu semakin kasar. Itu harus diubah mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Mungkin saya sendiri juga masih menggunakan kata-kata yang sering digunakan pada umumnya, tapi saya mencoba untuk mengubah itu. Seperti kata-kata, mohon maaf, anjir, atau segala macam yang berbentuk seperti itu harus diubah, teman-teman. Karena mulai dari kata ANJIR itu akan berubah menjadi lebih kasar lagi kalau kita membiasakan kita ngomong seperti itu. Jadi tugas kita sebagai individu, tugas kita sebagai masyarakat, itu menjadi dua tugas yang memang harus teman-teman wujudkan. Kita tidak boleh tidak peduli dengan hal ini, teman-teman. Karena bisa jadi kalau bukan kita yang menjadi korban, maka bisa jadi adik-adik kita, anak-anak kita kelak, cucu kita kelak. Karena hal ini tidak semerta-merta terjadi 1-2 tahun. Ini sudah terjadi berkepanjangan. Jadi kita sebagai Gen Z, istilahnya, istilah anak-anak sekarang, kita sebagai Gen Z, tugas kita lah mengubah hal-hal seperti ini agar tidak berlanjut di kemudian hari. Next slide, Kak. Nah, itu dia teman-teman materi yang saya sampaikan hari ini sebagai konten kreator yang mengamati tindakan-tindakan pembulian di sosial media maupun yang terjadi di lingkungan saya selama 25 tahun. Nah, mungkin di sini ada teman-teman atau ada peserta yang lebih banyak lagi pengalamannya, kita akan lakukan sesi tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Anissa atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kita lakukan sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya. Silakan langsung bertanya kepada Kak Nur Anissa. Kepada Randi Pratama, silakan diajukan pertanyaannya. Baik, jika peserta lain tidak ada yang ditanyakan, saya saja akan menanyakan kepada narasumber. Kak, misalnya kita memiliki teman yang terkena bullying, bagaimana dukungan kita sebagai teman itu supaya dia berani untuk mengungkapkan kalau dia tuh terkena bullying kepada atasan-atasan gitu. Dukungan kita tuh bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, langsung kita jawab ya, Kakak. Iya, Kak, boleh. Ya, memang kalau kita bahas lebih jauh, karena ini kita kan bahasnya dalam pendidikan ya. Kalau kita bahas lebih jauh, sebenarnya bullying ini terjadi di berbagai tempat. Bahkan di tempat kerja, seperti yang kakak bilang tadi. Nah, bagaimana cara kita menyadarkan teman kita kalau dia sebenarnya kena bullying dan bagaimana kita membantu dia agar dia mau speak up. Begitu ya intinya. Iya, Kak. Nah, yang pertama, untuk menyadarkan seseorang dia kena bullying itu sebenarnya mudah-mudah sulit kalau menurut saya, Kakak. Karena karakter kita ini terbentuk mulai dari kita kecil. Ketika kita kecil, kita sudah terbiasa suara kita dipendam ketika kita mau berbicara, maka orang-orang akan bilang, ah kamu mah gitu aja, masa lebay sih, masa ngadu sih. Maka ketika kita besar, orang-orang akan cenderung memendam masalahnya sendiri karena takut akan judge dari orang lain. Yang kedua, bisa jadi dia takut akan karirnya ini runtuh atau dia takut dijauhi
oleh teman-temannya, atau bahkan kemungkinan paling buruknya dia takut untuk dipecat. Jadi bagaimana menyadarkannya adalah kita berikan dia semangat. Yang pertama, kita tanyakan bagaimana sih masa kecil kamu sehingga kamu diperlakukan seperti ini aja kamu tidak sadar. Ketika dia bisa mulai bercerita, dari situ kita bisa tarik kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya itu lingkungan kerjanya memang benar-benar dia butuhkan, dia tidak bisa keluar dari relasi itu, mau nggak mau dia harus bertahan. Maka mode bertahan yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip stoikisme. Ketika sesuatu bisa kita kendalikan, maka kita kendalikan. Namun ketika sesuatu itu tidak bisa lagi berada dalam genggaman kita, ya kita biarkan. Kalau bentuk bullyingnya, kakak, masih dalam bentuk ucapan-ucapan, bisa kita ajarkan teman kita ini udah abaikan aja. Kamu bekerja di sini, selainnya kamu datang, selesaikan pekerjaan kamu lalu pulang. Apapun yang dikatakan oleh teman-teman kamu selagi pekerjaan kamu bagus, sudah abaikan. Tapi kalau misalnya masih ada kemungkinan dia untuk bekerja di tempat lain, meninggalkan relasi tersebut, itu menjadi solusi yang kedua, kakak. Karena ketika kita terus bertahan di lingkungan yang tidak sehat, maka hanya akan menjadi dua. Kita akan menjadi pelaku pembuli selanjutnya, atau yang kedua, kita akan menjadi korban terus-menerus. Segitu saja kakak, cukup? Cukup, Kak. Sepertinya si Randi tadi ingin bertanya, tetapi Iya. pertanyaannya mic-nya rusak katanya kakak. Iya. Boleh kita bacakan aja, Kak, pertanyaannya? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Pratama dari Sekolah SMK PGRI Pinang Kota, Tangerang, Banten. Izin bertanya, Kak Nuranisa selaku narasumber terkait tema webinar hari ini mengenai bahaya bullying. Seringkali batasan antara bercandaan remaja dan tindakan bullying menjadi sangat tipis di lingkungan sekolah, sehingga pelaku merasa tidak bersalah. Bagaimana cara terbaik kami sebagai sesama pelajar untuk saling mengingatkan tentang hal tersebut dan langkah konkret apa yang bisa kami lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan saling mendukung. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung dijawab ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memberikan cara dan langkah konkret sehingga kita bisa mengetahui batasan bercanda dan bully ini. Tadi sudah kakak coba jelaskan ya Randi, kalau bully itu termasuk dalam syaratnya adalah 3. Yang pertama dilakukan secara berulang, yang kedua menunjukkan dominasi, dan yang terakhir adalah bentuknya sengaja. Jadi cara yang harus dilakukan, kalau kita masih dalam lingkungan sekolah Randy, maka kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kecuali teman yang menjadi pelaku tadi adalah teman akrab kita. Kalau bisa, kita lakukan ini dalam bentuk komunitas. Kita di sekolah pasti ada OSIS-nya kan, Randi? Maka kita bergabung dalam OSIS itu. Langkah yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi. Kalau dulu saya di sekolah, itu setiap pagi ada yang namanya baca Al-Quran. Nah, di pagi hari itu setelah kami baca Al-Quran 15 menit, ada sesi edukasi dari para guru-guru yang menunjukkan edukasi mengenai bullying itu seperti apa, batasannya bagaimana, contohnya apa. Cukup 15 menit, namun terus-menerus diberikan. Entah Randi buat nanti dalam OSISnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, dan itu terus dilakukan. Nah, selain itu, bentuk satu komunitas di sekolah itu mungkin contohnya namanya komunitas anti-bullying. Di mana di situ kita merangkul korban dan juga pelaku-pelaku ini untuk mempertanyakan penyebabnya apa. Nah, itulah fungsi kita bekerja sama dengan guru BK, Randi. Guru BK ini akan menghandle pelaku-pelaku tadi, menanyakan penyebab mereka melakukan hal itu apa. Karena pasti ada penyebabnya, tidak semerta-merta dia langsung menjadi seperti itu. Nah, untuk korban ini silahkan Randi gandeng dengan teman-teman OSIS ini untuk diberikan penanganan. Kalau sederhananya adalah diberikan bentuk penanganan secara psikologis. Mungkin dia dibully karena dia tidak mau berteman, maka ajak dia berteman. Mungkin karena dia terlalu pintar, maka ajak dia untuk belajar. Jadi begitu Randi langkah konkretnya. Apakah cukup Randi?
Baik, mungkin boleh dilanjut Kakak pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung kembali sebelum saya yang membacakan. Lebih bagus ditanyakan langsung. Bapak Wibawa Cipta, silakan ditanyakan pertanyaannya langsung. Baik, saya bacakan saja pertanyaan selanjutnya. Eh, dari Bapak Wibawa Cipta. Apakah tingginya kasus bullying di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan saat ini masih belum berhasil menanamkan nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap semua? Langsung dijawab ya. Ya, silakan Kak. Apakah tingginya kasus bullying menunjukkan sistem kita ini masih gagal? Iya, benar. Sistem kita memang masih gagal dalam menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, terlebih lagi penghormatan terhadap sesama. Kenapa? Karena yang pertama adalah hukum. Hukum kita seringkali tidak berpihak kepada korban, terutama apabila pelakunya ini anak-anak di bawah umur. Maka seringkali yang menjadi solusi adalah perdamaian, mendamaikan secara kekeluargaan. Di mana hal ini sebenarnya tidak adil bagi korban dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Sistem inilah yang gagal melindungi korban dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang terus-menerus terjadi tahun menahun sehingga terus meningkat hingga sekarang ada 200 kasus yang baru terjadi selama kita ini baru bulan Juni, sudah ada 200 kasus lebih. Jadi benar Bapak Wibawa Cipta, memang kasus bullying ini semakin tinggi karena memang sistem kita masih gagal melindungi. Dan yang kedua, sebenarnya bullying ini sudah terjadi sejak pendidikan ini ada. Cuman kenapa sekarang kelihatannya sangat besar dan sangat banyak? Karena tingginya teknologi kita. Kalau dulu kan kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi dengan provinsi sebelah, dengan kabupaten sebelah. Kalau sekarang kan semuanya ada di sosial media. Makanya angkanya terus bertambah karena adanya laporan. Begitu? Apakah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Baik, pertanyaan selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Bapak Muhammad Syarif mau bertanya? Kakak Firya Ramiza ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pada malu-malu ya. Baik, kita bacakan saja pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Yoga. Kak ingin bertanya bagaimana cara memulihkan mental korban bullying yang sudah dalam fase hilangnya kepercayaan diri akibat bullying. Silakan dijawab, Kak. Baik, bagaimana memulihkan mental korban yang sudah kehilangan rasa percaya diri? Mungkin rasa percaya diri ini bisa kita kategorikan A, B, C, D. Kalau dia masih di tahap A, mungkin kita sebagai teman, sebagai saudara, masih bisa membantu dia dengan cara membawa dia ke lingkungan yang baru. Kalau anak-anak sekarang bilangnya kita ajak healing, kita ajak makan makanan yang baru, tempat yang baru. Lalu selanjutnya kita bisa ajak dia ke komunitas. Ini anak hobinya apa? Hobinya public speaking, kita ajak dia ke komunitas public speaking. Oh, dia hobinya olahraga, ajak dia ke tempat dia suka berolahraga. Maka itu akan kembali meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi ini dibutuhkan terus-menerus ketika kita terus bisa memuji dia. Kamu tuh hebat loh sebenarnya. Lihat, kamu dulu kita berikan studi kasus, bukan cuma bilang kamu hebat, kamu pintar, kamu bisa aja. Kita berikan contoh. Ketika kamu mengalami masalah ini, kamu bisa mengatasinya dengan ABCD loh. Maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri korban. Namun, ketika dia udah di tahap B atau sudah di tahap kepercayaan diri ini sudah sangat parah, maka solusinya adalah psikolog, teman-teman. Jangan malu, jangan ragu untuk membawa anak kita, saudara kita ke psikolog. Karena memang psikolog kan memang ahlinya dalam hal ini.
maka ajak mereka ke situ untuk memulihkan kembali mental mereka. Karena kalau ada orang yang berpikir kepercayaan diri ini hal yang sangat sepele dan kecil, itu salah besar. Kepercayaan diri ini mempengaruhi hidup seseorang. Kalau kepercayaan diri ini tidak bisa dipulihkan, maka itu akan mempengaruhi hidup dia selamanya. Akan mempengaruhi sekolahnya, akan mempengaruhi kuliahnya, cara dia bekerja, atau seperti yang ditanyakan tadi oleh kakak Fitri, kalau dia di tempat kerja dia tidak menyadari, oh saya kena bully nih, ataupun dia menyadari dia tidak mau untuk speak up soal itu. Jadi ketika kepercayaan diri sudah hilang, maka hal-hal lain yang negatif dari efek bully ini akan semakin besar. Jadi itu adalah alarm ketika kepercayaan diri hilang, maka kita bisa bantu sebisa kita. Lalu kalau tidak bisa bantu sebisa kita, kita harus lanjut ke psikolog. Begitu kakak jawabannya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya jawabnya kita tutup ya Kak. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat, Kak Nur Anissa, atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan juga atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kita semua. Baik, di akhir webinar hari ini saya mohon maaf selaku host apabila saya ada salah kata atau dalam perbuatan. Kemudian untuk link absensi webinar ini akan saya kirimkan pada kolom chat. Selanjutnya kita akan masuki sesi foto. Kepada para peserta webinar silahkan dihidupkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih webinar pada pagi hari ini kita tutup. Terima kasih kepada Kak Nur Anissa atas kesempatannya pada hari ini. Para peserta silakan mengisi absen. Baik, teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada kakak yang sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih juga kepada petinggi Pustaka Press Indonesia atas kesempatan menjadi pemateri. Dan untuk rekan-rekan semua, kita boleh bermutualan kalau ingin bermutualan sosial media. Silakan cari sosial media saya, nur.anissa, hanya 3 lalu tambah 77 di ujungnya. Begitu juga dengan TikTok saya. Dan selanjutnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh peserta maupun kepada panitia dari webinar nasional ini apabila ada salah kata atau mungkin kata-kata saya terlalu rumit untuk dipahami atau masih ada yang belum dipahami, boleh kita berdiskusi lanjut di sosial media. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya kakak dalam kesempatan yang lebih baik. Saya pamit teman-teman, semangat untuk menjalani hidup kita dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.